Bab 346, merobek ke Sentre Almem. Menanggapi reaksi yang mirip dengan Xie Putih adalah Kaisar Duanren. Jauh di dalam ruang rahasia di dalam pekarangan istana, Kaisar Duanren tercengang saat menerima berita itu. Membunuh alam Saint. Alam suci. Kekuatan hidup seorang prajurit Sentre Alm sangat tangguh. Untuk benar-benar membunuh seorang Sentre Alm warrior adalah kerja keras yang berat. Hampir 2000 tahun sejak Kaisar Duanren membangun kerajaannya, dia belum pernah mendengar tentang jatuhnya seorang ahli alam Saint. Tapi sekarang, itu terjadi. Setelah keterkejutan mereda, kepuasan menyapu Kaisar Duanren senang bahwa dia telah memilih untuk berdiri di sisi Wang Xiaolong pada saat itu. Jika tidak, saat ini, apa yang benar-benar menakutkan Kaisar Duanren adalah usia Wang Xiaolong yang sangat sedikit. Memperkirakan kecepatan kultivasi Wang Xiaolong, bukankah itu berarti bahwa dalam waktu 100 tahun, dia bahkan dapat membunuh prajurit alam Saint tingkat tinggi? Di dalam Guo Manor, selapis keringat muncul di dahi leluhur Guo ketika dia menerima pesan itu, bergumam berulang kali, untungnya, dia menyelamatkan aliansi pernikahan dengan keluarga Wang. Patriark keluarga Guo, Guo Xuan tertawa, leluhur, ini berita bagus. Dengan kecepatan kultivasi Xiaolong, dalam 100 tahun, dia mungkin akan menjadi kekuatan martial spirit world yang tak tertandingi. Guo Chen juga sangat gembira, tetapi wajahnya tenggelam di saat berikutnya, membentak Guo Xuan, Xiaolong? Apakah Xiaolong nama yang bisa Anda panggil? Ingatlah untuk menyambutnya sebagai senior Wang di masa depan. Masuk akal, setelah Guo Tai, sebagai keponakannya, menikah dengan Wang Min, Guo Xuan dapat dianggap sebagai setengah tetua Wang Xiaolong, jadi dia tidak bersalah karena memanggil nama Wang Xiaolong. Ditegur oleh leluhur, Guo Xuan tercengang, dengan cepat mengangguk, ya, seperti yang dikatakan leluhur. Baru saat itulah ekspresi Guo Chen mengendur, senyum berseri-seri muncul di wajahnya, di mana Miner. Penambang di mulutnya tentu saja mengacu pada Wang Min. Guo Xuan buru-buru menjawab, Miner dan Guo Tai membawa Xiao Fan ke Southern Hill Estate. Senyum Guo Chen melebar, benar, memang seharusnya begitu. Biarkan Miner lebih sering mengunjungi Southern Hill Estate. Juga, apapun permintaan Miner dan Guo Tai di masa depan, Anda harus setuju. Guo Xuan menegang. Selain itu, mereka bisa memasuki ruang harta karun Guo Manor tanpa perlu izin, dan mereka bisa datang menemuiku kapanpun mereka mau. Guo Chen menambahkan. Guo Xuan benar-benar tercengang. Bahkan sebagai patriark keluarga Guo, tidak mudah baginya untuk bertemu dengan leluhur kecuali terjadi sesuatu yang besar yang perlu dia laporkan kepada Guo Chen. Tapi, Wang Min dan Guo Tai bisa melihat Guo Chen kapanpun mereka mau. Selain itu, gudang harta karun keluarga Guo, lagi-lagi bahkan sebagai patriark keluarga Guo, dia masih memerlukan izin sebelumnya dari Guo Chen sebelum diizinkan masuk, namun, Wang Min dan Guo Tai bebas masuk sesuka mereka. Terletak beberapa ratus mil di luar kota Kekaisaran Spring Faun adalah struktur seperti istana yang megah tempat sekte pedang dongeng membangun markas mereka. Di kursi singgasana utama aula besar markas sekte pedang dongeng duduk seorang pria paruh baya dengan rambut merah mencolok yang memancarkan aura ganas dan alis tebal seperti pedang, penguasa sekte pedang dongeng, Jun Wuxin. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah biru sedang berdiri dengan hormat di aula besar. Pemuda ini tidak lain adalah Huo Ping yang laut kinya dihancurkan oleh Wang Xiaolong. Namun, atmosfer di sekitarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tampaknya laut kinya sembuh, kedua kaki, dan ke-10 jarinya pulih sepenuhnya. Tuan, Wang Xiaolong ini menghancurkan laut ki saya di depan umum, mematahkan 10 jari dan kedua kaki saya, menunjukkan bahwa dia tidak menempatkan sekte pedang dongeng dan kekaisaran Faun musim semi di matanya. Kebencian ini, guru benar-benar harus membalas muridnya. Huo Ping melangkah maju, memohon kepada tuannya. Saat menyebut nama Wang Xiaolong, kebencian membara di mata Huo Ping. Jun Wuxin menjawab dengan lembut. Dia melanjutkan, suaranya terdengar seperti bel yang berat, jangan khawatir, saya sudah mengirim sekelompok perintah ke-10 Xiantian ke sana. Selama Wang Xiaolong meninggalkan perkebunan Bukit Selatan tanpa perlindungan Zhao Su atau Zheng Fu, dia pasti akan mati. Saat ini,
Jun Wuxin dan Huo Ping masih belum mengetahui soal pembunuhan Wang Xiaolong Ao Baik Sue. Mendengar gurunya berkata demikian, Huo Ping sangat gembira, dengan cepat berterima kasih kepada gurunya. Terima kasih, guru. Sama seperti kata-kata Huo Ping terdengar, murid tertua Jun Wuxin, Zhou Qing terlihat memasuki aula besar dengan tergesa-gesa. Setelah memberi hormat kepada Jun Wuxin, dia melaporkan, guru, murid baru saja menerima berita, mengatakan bahwa belum lama ini penatua Dewa Templar Ao Baik Sue meninggal di tangan Wang Xiaolong. Apa? Jun Wuxin tercengang. Huo Ping menerima pukulan yang lebih besar, berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Wang Xiaolong itu baru saja menembus Xiantian beberapa tahun yang lalu, dia bahkan belum genap 23 tahun. Belum genap 23. Jun Wuxin juga merasa sulit untuk percaya, menatap murid tertuanya Zhou Qing, apakah kamu yakin pesan ini benar? Benar, lebih dari satu kali Zhou Qing membenarkan. Tidak mungkin, bagaimana Wang Xiaolong bisa masuk ke dunia Saint hanya dalam beberapa tahun saja, Huo Ping berteriak. Mengandalkan bakat murni tidak bisa menjamin seseorang bisa menembus alam Saint, ada juga keberuntungan dan keberuntungan. Zhou Qing mengklarifikasi, Wang Xiaolong belum menembus ke alam Saint. Dia tidak menembus alam Saint, tanda seru. Poin ini mengejutkan Jun Wuxin. Huo Ping tertawa terbahak-bahak mendengar ini, bukankah aku mengatakannya, bagaimana dia bisa memasuki alam Saint, berita itu pasti palsu. Jelas, Huo Ping salah memahami maksud Zhou Qing, yang secara tidak langsung memengaruhi Jun Wuxin. Jun Wuxin terlalu santai sedikit. Zhou Qing melanjutkan, saat ini, Wang Xiaolong masih merupakan puncak orde ke-10 Xiantian akhir, tetapi, tetua Templar Dewa Ao Baik Sue memang mati di tangan Wang Xiaolong. Apa? Jun Wuxin melompat dari tempat duduknya, ekspresi wajahnya berubah jelek saat dia menatap murid tertuanya Zhou Qing. Kamu mengatakan bahwa Wang Xiaolong membunuh seorang ahli alam Saint berdasarkan kekuatan puncak orde ke-10 Xiantian terakhirnya, tanda seru. Zhou Qing menjawab dengan ekspresi bermartabat, mengangguk, benar, Tuan. Ini adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Dalam catatan sejarah Martial Spirit World, tidak pernah ada insiden di mana seorang prajurit Xiantian dapat membunuh seorang ahli alam Saint, tetapi sekarang, Wang Xiaolong menghancurkan kode ini sejak zaman kuno. Mata Huo Ping melebar berlebihan. Tuan, menurut saya, masalah adik laki-laki harus berakhir di sini. Zhou Qing mendekati Jun Wuxin, memujuk dengan hati-hati. Tidak bijaksana memprovokasi orang seperti ini. Jun Wuxin ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, lewati pesanan saya, ingat grup yang dikirim. Menguasai, tanda seru. Huo Ping ingin memohon, tetapi Jun Wuxin menggelengkan kepalanya sambil berkata, jangan terlalu banyak berpikir, bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, Dewa Templar tidak akan meninggalkannya. Titik-titik. Sementara peristiwa ini terjadi, Wang Xiaolong berada di dalam Godly MT. Ksumi, menelan Raja Hantu dan bersiap untuk menyerang penghalang alam Saint, tidak mengetahui bahwa berita tentang dia membunuh Ao Baik Sue menyebabkan badai di setiap sudut dunia Martial Spirit. Perjalanan waktu mengalir. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Di kuil Ksumi, selain memurnikan Ghost King Dance, Wang Xiaolong menyerap Gao Centrich Buddha Elixir, mempraktikan seni Ksumi yang saleh, taktik Asura, dan kitab suci metamorfosis tubuh. 2 bulan berlalu, Wang Xiaolong mengonsumsi hampir 40 keping Raja Hantu dan memperdalam pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Kultivasi pertempuran kinya juga meningkat pesat dalam 2 bulan penyempurnaan Raja Hantu Dance ini. Wang Xiaolong merasa bahwa dia siap untuk melangkah ke alam Saint kapan saja, hanya penghalang film tipis yang berdiri di antara dia dan alam Saint. Selama dia menembus penghalang film tipis ini, dia akan meninggalkan dunia duniawi, memulai perjalanannya menuju pencapaian tertinggi, dunia Saint. Hari-harinya dihabiskan dengan rutinitas yang sama di kuil Ksumi, latihan dan lebih banyak latihan. Sedikit lebih dari sebulan datang dan pergi. Duduk bersila dalam formasi 10 Buddha, lingkaran emas menyelimuti tubuh Wang Xiaolong, menciptakan lapisan bola yang beresonansi dengan energi Buddhisme di dalam formasi 10 Buddha. Energi yang kuat melonjak dengan gelisah dari tubuh Wang Xiaolong, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Kekuatan Saint yang terkumpul di Wang Xiaolong semakin kuat seiring berjalannya waktu.
Bab 347, Anda menembus Half Saint. Naga kembar hitam dan biru berputar-putar di udara di atas Wong Xiaolong. Naga yang mungkin memancar dari tubuhnya tumbuh lebih kuat dan lebih intens seiring berjalannya waktu dan gemaraungan naga yang samar terdengar. Secara bersamaan, di bagian atas laut Ki Wong Xiaolong, energi yang kuat, pendaran Buddha emas suci dan cahaya jahat yang gelap, berguling dan menyatu, menciptakan air mata di angkasa. Waktu berlalu, ketika tiba-tiba, sebuah retakan muncul di bagian atas laut Ki Wong Xiaolong. Tapi itu adalah retakan yang sangat kecil, sangat tidak stabil, nyata 1 detik dan memudar berikutnya. 1 hari berlalu. Retak kecil dan sangat kecil ini berangsur-angsur membesar, mencapai ukuran ibu jari dan tumbuh lebih stabil juga. Pancaran cahaya dari pendaran Buddha dan energi gelap Archdemon berputar, menembus ke dalam celah dan menyatu menjadi satu dengan retakan yang tumbuh. 2 hari berlalu. Celah terus membesar, mencapai ukuran lengan orang dewasa pada akhir waktu 2 bulan. Aura yang memancar dari tubuh Wong Xiaolong diperkuat, pendaran Buddha yang kontras dan cahaya setan melonjak dengan cara yang tidak pernah berakhir. Naga itu mungkin lebih dari 2 kali lipat, tekanannya yang menindas luar biasa. 1 bulan lagi berlalu. Sekarang, celah di laut Ki Wong Xiaolong mencapai lebar 0,5 meter dan tinggi 1 zeng, memancarkan aura setan dan cahaya Buddha. Hari-hari berlalu. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. Celah ruang angkasa sekarang selebar 1 meter, tingginya melebihi 1 zeng, aura iblis yang melonjak dan pendaran cahaya Buddha semakin menarik. Raungan naga yang bergema dari tubuh Wong Xiaolong semakin sering dan jelas, kekuatan Saint yang terakumulasi di dalam tubuhnya mulai memenuhi seluruh aula kuil ketika Wong Xiaolong tiba-tiba bergetar. Jubah yang dia kenakan hancur berkeping-keping saat sinar cahaya Saint keluar dari laut Ki-nya langsung ke inti jiwanya. Diselimuti oleh cahaya orang suci, jiwanya bergetar, menjalani pembaptisan dan pembentukan kembali. Lama kemudian, kepompong cahaya terang Wong Xiaolong menghilang, aura iblis gelap dan pendaran Buddha juga menghilang dari aula kuil, tetapi membuka matanya, kedua cahaya hadir di ujung matanya yang dalam bentuk Buddha emas patung dan patung Archdemon. Kekuatan Saint yang kuat menggelegak. Aku akhirnya menerobos ke alam Saint. Wong Xiaolong berdiri, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan gila yang dia rasakan. Raungan naga bergema terdengar dari mulutnya. Naga kembar hitam dan biru mengikuti, meraung tanpa henti. Alam suci. Ranah yang dianggap sebagai ahli sejati. Begitu seseorang masuk ke alam Saint, identitas, posisi, dan status mereka akan mengambil lompatan besar, lebih jauh lagi, umur mereka akan meningkat secara signifikan, melampaui batas 1 milenium. Selain itu, di masa depan, karena Wong Xiaolong akan terus menerobos ke alam yang lebih tinggi, umurnya akan menjadi lebih panjang secara proporsional, 2000 tahun, 3000 tahun, dan lebih banyak lagi. Butuh beberapa saat bagi Wong Xiaolong untuk cukup tenang untuk memeriksa situasi internal tubuhnya. Pertama-tama, laut Ki-nya. Celah di atas laut Ki-nya adalah ruang alam saintnya yang terbentuk dari pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, dan yang mengejutkan Wong Xiaolong adalah bahwa ruang alam saintnya berbeda dari ruang alam Zhao Chen dan Ao Baiksue, yang ruang alam saint keduanya berwarna tunggal. Ruang alam saintnya adalah perpaduan 2 warna emas dan hitam. Beberapa aliran emas dan lampu hitam berkilauan di sekitar ruang alam saintnya. Pendaran Buddha dan aura iblis berkedip masuk dan keluar, membuat Wong Xiaolong menjadi linglung. Ini. Dia ingat Zhao Su menyebutkan di masa lalu bahwa hanya 1 jenis energi yang bisa ada di dalam ruang alam Saint prajurit alam Saint, tetapi dia, ruang alam Saintnya memiliki 2. Apakah mutasi terjadi pada ruang alam Saintnya seperti yang terjadi pada roh bela dirinya? Sepertinya saya perlu bertanya kepada Zhao Su dan Zheng Fu ketika saya keluar mengapa seperti ini. Wong Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian melanjutkan untuk memeriksa perubahan lain di tubuhnya. Organ dalam Wong Xiaolong dan bagian lain tampak seolah-olah direndam dalam musim semi kehidupan, vitalitas yang hidup berdobih dari milenium, pembuluh darah, bahkan kulit dan rambutnya. Selain itu, Wong Xiaolong memperhatikan bahwa daging dan ototnya lebih keras dari sebelumnya, setiap sel mengandung kekuatan yang menakutkan. Pada akhirnya, Wong Xiaolong memindai jiwanya, di mana salah satu transformasi paling signifikan terjadi.
Di masa lalu, laut jiwanya hanyalah lautan luas, tapi sekarang, 5 daratan baru: logam, kayu, air, api, dan bumi muncul di atas laut jiwanya 5 elemen daratan. Dari 5 elemen daratan, aura 5 elemen beresonansi satu sama lain, berputar-putar, membentuk penghalang pelindung. Keyakinan yang berani muncul dari hati Wang Xiaolong bahwa jika dia melawan Zhao Chen sekali lagi, hanya dengan kekuatan mentah dari kedua lengannya, dia mampu merobek Zhao Chen menjadi 2 bagian. Perasaan ini lahir dari kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Wang Xiaolong sangat puas melihat otot-ototnya yang dipahat indah yang mendekati kesempurnaan, namun tidak kekurangan kelembutan. Wang Xiaolong mengangguk dengan penghargaan. Setelah membobol Lam Saint, bagasi di bawahnya tampaknya telah bertambah besar. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong mengeluarkan jubah biru muda dari cincin Asura dan mengenakannya. Saat dia akan melakukannya, dia melihat pohon api tanpa nama, yang juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Wang Xiaolong tertegun. Mungkinkah saat dia berada di tengah-tengah menerobos Lam Saint, kekuatan Saint yang dilepaskan dari tubuhnya bermanfaat bagi pohon api tanpa nama ini? Merenung, Wang Xiaolong mengangkat tangan dan menyedot buah merah dari dahan, menelannya. Aliran energi hangat menyebar di dalam tubuh Wang Xiaolong, nyaman dan enak untuk dibuat. Setelah menelan buah merah, Wang Xiaolong menemukan bahwa energi di dalam buah lebih melimpah daripada saat pertama kali dia menemukannya di Broken Tiger Rift. Perbedaannya jelas. Setengah jam kemudian, Wang Xiaolong keluar dari Godly MT Ksumi. Ketika dia masuk ke aula besar, orang tuanya, Wang Peng dan Suyan, adik laki-laki Wang Xiaohai, serta Zhao Su dan Zheng Fu ada di sana. Adik perempuannya, Wen Min, dan saudara iparnya, Gui Tai, telah kembali ke Gua Menir bersama si kecil, Guo Xiaofan. Apa yang kalian semua bicarakan, begitu hidup? Wang Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Lebih lama, kamu keluar dari latihan. Melihat Wang Xiaolong muncul, kegembiraan memenuhi wajah Suyan saat dia berdiri, begitu pula orang lain. Cuan muda. Baik Zhao Su dan Zheng Fu melangkah maju untuk memberi hormat. Wang Xiaolong mengangguk, duduk di antara kursi. Lagi, apakah kamu benar-benar membunuh penatua Templar Dewa Ao Baik Sue itu? Semua orang duduk. Wang Peng tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi, bertanya pada Wang Xiaolong. Masalah ini telah menyebar jauh dan luas, tidak hanya di kerajaan Duaren, tetapi hampir semua kerajaan di benua angin salju sedang mendiskusikan masalah ini. Mengatakan bahwa setiap jengkal tanah di benua angin salju membicarakan hal ini jauh dari berlebihan. Mendengar Wang Peng mengajukan pertanyaan krusial, semua mata di aula beralih ke Wang Xiaolong. Mereka semua tahu bahwa ketika Wang Xiaolong pertama kali kembali, ada hantu raksasa Feng yang di sisinya. Mungkinkah Wang Xiaolong dan Feng yang membunuh Ao Baik Sue bersama? Melihat ekspresi di sekelilingnya, Wang Xiaolong tersenyum, aku membunuhnya. Kata-kata Wang Xiaolong dengan jelas mengkonfirmasi rumor yang beredar di luar. Wang Xiaohai menyela dengan kegembiraan yang antusias, Kak, sekarang semua kerajaan di benua angin salju membicarakan hal ini, Anda telah menjadi sosok paling legendaris yang keluar dari benua angin salju. Bahkan melampaui Kaisar Duaren kita. Sosok paling legendaris? Wang Xiaolong terkekeh mendengar istilah ini. Lebih lama lagi, rumor di luar mengatakan kamu sudah menjadi puncak orde ke-10 Xiantian akhir? Suyan bertanya. Meskipun dia adalah ibu Wang Xiaolong, seperti orang lain, dia merasa sulit untuk percaya bahwa Wang Xiaolong telah mencapai ketinggian seperti itu dalam kultivasi. Karena keunikan teknik kultivasi Wang Xiaolong, menyembunyikan jejak auranya, bahkan Zhao Su dan Zheng Fu tidak dapat menentukan kekuatan Wang Xiaolong yang sebenarnya. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, aku baru saja menerobos hari ini. Menerobos. Wang Peng, Suyan, Zhao Su, dan Zheng Fu terkejut, dan kemudian kegembiraan turun. Cuan muda, kamu sekarang setengah saint. Zhao Su mencoba menentukan dengan harapan dalam suaranya. Urutan di atas puncak orde ke-10 Xiantian akhir adalah halam setengah saint. Wang Xiaolong tersenyum pahit, di depan mata semua orang, Wang Xiaolong berhenti menyembunyikan auranya. Kekuatan yang dilepaskan melonjak seperti tsunami, mengguncang langit. Bab 348, Tongkat Dewa Binatang.
Aura Wang Xiaolong menyebar seperti gelombang laut yang tak berujung, berguling dan memercik, menenggelamkan segalanya. Semua orang di aula besar tersedak oleh tekanan yang luar biasa. Zhao Su dan Zheng Fu sama-sama terkejut, mereka dengan cepat memproyeksikan pertempuran ki mereka sendiri untuk memberikan penghalang pelindung pada Wang Peng, Suyan, dan yang lainnya agar mereka tidak terlalu terpengaruh. Alam suci. Pada saat yang sama, Zhao Su dan Zheng Fu berseru serempak. Alam suci. Seruan Zhao Su dan Zheng Fu bergema di telinga Wang Peng, Suyan, Wang Xiaohai, dan yang lainnya, membuat mereka merinding. Mata melebar sedetik kemudian menatap Wang Xiaolong saat pikiran mereka mencatat arti dari kedua kata itu. Saint, dunia Saint. Tekanan luar biasa hanya berlangsung sedetik sebelum surut lebih cepat dari gelombang malam, menyatu di dalam tubuh Wang Xiaolong. Suasana kembali ke ketenangan sebelumnya, menyebabkan semua orang merasa bahwa tekanan sepersekian detik yang mereka alami hanyalah ilusi. Seketika Wang Xiaolong menyatukan auranya, di ruang rahasia Guo Manor, Guo Chen tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap dia muncul jauh di atas Guo Manor, matanya yang waspada mengamati segala arah. Aneh, aku benar-benar merasakan aura Saint Re Alam Warrior barusan, bagaimana bisa menghilang tanpa jejak? Guo Chen bergumam pada dirinya sendiri. Aura itu sama sekali bukan milik Duan Ren atau beberapa orang tua itu. Mungkinkah beberapa pakar alam Saint tak dikenal lainnya telah tiba di Duan Ren Imperial City? Pada saat yang sama Guo Chen menjelajahi situasi di atas Guo Manor, di atas istana kekaisaran Duan Ren. Kaisar Duan Ren melakukan tindakan yang persis sama, memindai area dengan indera spiritualnya, tetapi seperti halnya Guo Chen, itu tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, Kaisar Duan Ren terbang kembali ke istana dengan perasaan bingung. Ketika Guo Chen mendarat kembali di Guo Manor, Guo Siwen mendekat dengan hati-hati dan bertanya karena tindakan aneh leluhur, barusan kamu. Guo Chen menjelaskan, baru saja, saya merasakan fluktuasi energi ahli alam Saint, dekat dengan arah Southern Hill Estate, tetapi saat saya keluar, itu menghilang. Ke arah Southern Hill Estate? Guo Siwen tercengang, lalu sebuah pikiran muncul di benaknya. Tanpa pikir panjang, dia berkata, leluhur, mungkinkah senior Wong menerobos alam Saint? Guo Chen tercengang untuk sesaat sebelum menggelengkan kepalanya dengan tawa lembut, sama sekali tidak mungkin, terlalu sulit untuk masuk ke alam Saint, saya tahu dari pengalaman. Menantang surga seperti bakat Wang Xiaolong, tidak mungkin dia bisa maju ke alam Saint begitu cepat. Guo Siwen merenungkan kata-kata leluhurnya, leluhur telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, hanya berhasil menerobos ke alam Saint beberapa tahun yang lalu setelah banyak kesulitan. Memang, tidak peduli seberapa berbakatnya Wang Xiaolong, menembus alam Saint dengan kecepatan seperti ini adalah sebuah fantasi. Leluhur, menurut Anda, menurut kecepatan kultivasi senior Wang, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melangkah ke alam Saint? Tanya Guo Siwen. Guo Chen berpikir sejenak, menjawab, dalam waktu 5 tahun, dia mungkin bisa. Dalam benak Guo Chen, Wang Xiaolong membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun untuk mencapai titik itu. Pada saat ini, di aula besar Southern Hill Estate, Zhao Su dan Zheng Fu tersenyum lebar, mengambil langkah maju untuk berlutut dengan satu lutut. Memberi hormat kepada Wang Xiaolong, suara nyaring mereka berbunyi, selamat Tuan Muda telah maju ke alam Saint. Penguasa mereka telah membobol alam Saint. Ini akan sangat meningkatkan peluang Sovereign dalam memperebutkan posisi gerbang Asura nanti, oleh karena itu, keduanya sangat senang. Wang Xiaolong mengangguk, tersenyum, bangkit. Maju ke alam Saint juga membuat suasana hati Wang Xiaolong baik. Zhao Su dan Zheng Fu berdiri. Pada titik ini, Wang Peng, Suyan, Wang Xiaohai, dan perintah akhirnya pulih dari keterkejutan mereka, masing-masing senang dan bersemangat, dengan Wang Peng menyatakan ke Southern Hill Estate untuk mengadakan pesta perayaan selama 3 hari 3 malam. Wang Xiaolong tersenyum, menyetujui antusiasme ayahnya. Dia menyuruh Zhao Su untuk menghadiahi para pelayan perkebunan, budak, dan penjaga kekuatan Hautian masing-masing 1.000 koin emas, dan prajurit kerajaan Xiantian masing-masing 50.000 koin emas, di atas jamuan perayaan 3 hari. Tetap saja, Wang Xiaolong memperingatkan Zhao Su dan Zheng Fu untuk tidak mengungkapkan fakta bahwa dia telah masuk ke alam Saint.
Pada saat ini, Wang Xiaolong memilih untuk tidak mengekspos kekuatannya untuk memangsa kekuatan di luar. Dalam beberapa hari ke depan, selain menyempurnakan Raja Hantu Dance dan Eliksir Buddha Geosentris, berlatih seni Sumi yang saleh, taktik Asura, dan kitab suci metamorfosis tubuh untuk menstabilkan alam barunya. Dia juga mengalokasikan waktu untuk berlatih Sutra Halberd yang mulia. Yang mulia adalah saudara muda Saint King yang terkuat pada masa itu. Belum lagi Eminent Holiness Halberd Sutra ini adalah keterampilan yang kuat, ini adalah sesuatu yang dialami Wang Xiaolong saat melawan Zhao Chen. Eminent Holiness Halberd Sutra berisi total 9 jurus, dan bahkan Wang Xiaolong merasa tegang untuk menampilkan 3 jurus terakhir sebelumnya. Sekarang, mencoba lagi setelah memasuki alam Saint jauh lebih mudah. Pada hari khusus ini, Wang Xiaolong berdiri di tengah halaman rumahnya, memegang tongkat di tangannya, mengotak-atiknya bolak-balik. Tongkat ini adalah salah satu barang yang dia ambil dari gubuk rumput di tempat tinggal tersembunyi yang mulia. Faktanya, Wang Xiaolong kadang-kadang mengambil tongkat kerajaan untuk belajar, berharap menemukan beberapa petunjuk darinya. Perasaan bahwa tongkat ini menyimpan rahasia tetap ada di dalam dirinya. Hanya saja dia belum mendapatkan hasil apapun. Dia mencoba banyak cara sejauh ini, termasuk meneteskan darah di atasnya, mencoba menyempurnakan tongkatnya, tetapi tidak ada perubahan sedikit pun. Tatapan Wang Xiaolong terpaku pada ukiran kepala binatang yang menghiasi bagian atas tongkat ketika Zhang Fu masuk, ingin melaporkan temuannya di hutan asal ketika dia melihat tongkat binatang di tangan Wang Xiaolong. Tindakan Zhang Fu terhenti karena kaget, matanya membelalak. Ini tongkat dewa binatang. Wang Xiaolong berbalik, menatap Zhang Fu, Beast God's Scepter. Zhang Fu mendekat untuk melihat lebih dekat tongkat di tangan Wang Xiaolong, meminta izin, Sovereign, bolehkah saya melihatnya? Wang Xiaolong menyerahkan tongkat kerajaan berornamen binatang kepada Zhang Fu. Tangan Zhang Fu sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangan untuk menerima tongkat kerajaan. Mempelajari tongkatnya dengan hati-hati, semakin dia terlihat semakin bersemangat. Mulutnya bergumam tanpa henti, ini benar-benar tongkat dewa binatang. Sungguh. Wang Xiaolong tidak berharap Zhang Fu mengenali tongkat ini, tetapi dia tidak mendesaknya, dia percaya bahwa Zhang Fu akan menjelaskan kepadanya sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, Zhang Fu menjadi tenang, mengembalikan tongkat kerajaan ke Wang Xiaolong dengan kedua tangan dengan hormat. Sambil bertanya dengan hati-hati, Sovereign, bolehkah saya bertanya di mana Anda menemukan tongkat dewa binatang ini? Wang Xiaolong mengambil kembali tongkatnya, menjawab Zhang Fu dengan terus terang, saya menemukan tongkat ini di dasar Broken Tiger Rift di tempat tinggal yang ditinggalkan oleh Yang Mulia dari zaman kuno, tetapi saya tidak tahu asal-usul tongkat ini. Tanda petik ganda tutup. Yang Mulia? Terbukti, Zhang Fu belum pernah mendengar nama Yang Mulia. Dia berkata, Sovereign, tongkat ini kemungkinan besar adalah Beast God's Scepter yang legendaris, memegang otoritas tertinggi dalam ras Beastmen. Dikatakan bahwa di zaman kuno, dewa binatang muncul dari ras Beastmen, menaklukkan ratusan suku Beastmen. Tidak hanya dewa binatang ini menciptakan kerajaan Beastmen, dia memimpin Beastmen untuk menyatukan benua 10 arah. Mempersatukan benua 10 arah. Wang Xiaolong terkejut. Di zaman kuno, ada ahli yang kuat di mana-mana, untuk menyatukan benua 10 arah 100 kali lebih sulit daripada menyatukan benua angin salju saat ini, namun dewa binatang ini benar-benar berhasil. Penghormatan bersinar dari mata Zhang Fu saat dia melanjutkan, ya, pada saat itu, ras Beastmen yang dipimpin oleh dewa binatang sangat kuat, sehingga 6 raja kuno ras manusia yang dipimpin oleh Saint King harus melangkah dengan hati-hati saat menghadapi dewa binatang. Namun kemudian, dewa binatang menghilang tanpa alasan, dan tongkat dewa binatang ini adalah tongkat kerajaan yang dipegang oleh dewa binatang selama waktu itu. Tidak hanya mewakili otoritas tertinggi dalam ras Beastmen, itu juga merupakan simbol kekuatan tertinggi di benua 10 arah. Wang Xiaolong menatap tongkat di tangannya dengan takjub. Zhang Fu menambahkan, ada mitos lain yang terkait dengan ini, siapapun yang dapat menemukan tongkat dewa binatang dan memahami rahasianya, mereka akan dapat memahami kekuatan dewa binatang.
Alis Wong Xiaolong berkerut, untuk memahami kekuatan Dewa Buas ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hari-hari ini, dia mencoba banyak metode berbeda yang tidak mendapat reaksi sama sekali dari tongkat kerajaan. Melihat ekspresi Wong Xiaolong, Zhang Fu berkata, Sovereign, di benua 10 arah, ada tempat yang disebut Kuil Dewa Binatang, sebuah monumen yang ditinggalkan oleh Dewa Binatang dan tempat yang hanya bisa dibuka oleh tongkat Dewa Binatang. Di masa depan, Sovereign dapat melakukan perjalanan ke Beast God Shrine, mungkin pada saat itu akan ada kesempatan, memungkinkan Sovereign untuk memahami Beast Gods Chapter. Bab 349, Reruntuhan Klan Naga Kuno. Kuil Dewa Binatang. Hanya tongkat Dewa Binatang yang bisa membukanya. Mata Wong Xiaolong bersinar dengan harapan, sepertinya dia benar-benar perlu melakukan perjalanan ke benua 10 arah dalam waktu dekat. Zhang Fu terus berbicara, benar, yang berdaulat, Anda mengatakan kepada saya untuk menyelidiki motif kepala domain utama Chen Tianqi dalam menuju ke hutan asal, bawahan ini telah mengetahuinya. Oh, kamu menemukan niatnya? Wong Xiaolong memfokuskan kembali perhatiannya ke masa kini, menyingkirkan tongkat Dewa Binatang saat dia bertanya pada Zhang Fu. Ya, kepala domain utama Chen Tianqi sedang menuju ke sana karena reruntuhan milik klan naga kuno telah muncul di hutan asal, Zhang Fu menjawab. Reruntuhan klan naga kuno. Wong Xiaolong tercengang. Klan naga kuno. Klan terkuat di dunia martial spirit. Meski begitu, beberapa puluh ribu tahun yang lalu, mereka menghilang dari dunia martial spirit. Tapi sekarang, reruntuhan mereka benar-benar muncul kembali ke dunia. Zhang Fu menganggukkan kepalanya, benar, reruntuhan klan naga kuno, tapi tidak ada yang tahu lokasi persisnya. Informasi kembali memastikan bahwa itu ada di suatu tempat di hutan asal. Sekarang, para ahli benua angin salju dari berbagai kerajaan juga telah mengetahui informasi tersebut, dan semua orang bergegas ke hutan asal. Selain benua angin salju, para ahli dari 2 benua lainnya, benua Star Cloud, dan 10 arah juga melaju kencang untuk memasuki hutan asal. Wong Xiaolong mau tidak mau mengingat 2 pria paruh baya yang dia temui ketika dia berkelana ke domain hantu, telur naga bumi yang dia menang setelah mengalahkan kedua pria itu. Mungkinkah telur naga bumi itu berasal dari reruntuhan klan naga kuno yang sama di hutan asal? Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia bahwa kesimpulannya benar. Sovereign, lalu apakah kita tanda tanya? Zhang Fu bertanya, maksudnya bertanya pada Wong Xiaolong apakah mereka juga akan menuju ke hutan asal. Pergi, tentu saja kita harus pergi, kata Wong Xiaolong. Dia memiliki roh bela diri naga hitam dan biru kembar, dan dia telah menyerap telur naga bumi. Dibandingkan dengan yang lain, peluangnya untuk menemukan reruntuhan klan naga kuno jauh lebih tinggi, dia benar-benar harus pergi. Dia baru saja maju ke alam Saint, mengikuti rute normal, mengambil Geocentric Buddha Elixir siang dan malam, berlatih seni Sumi yang saleh dan taktik Asura setiap hari, itu akan memakan waktu 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun untuk mencapai alam Saint Orde kedua. Namun, jika dia berhasil mendapatkan telur naga lagi, maka ceritanya akan berbeda sama sekali. Belum lagi, pasti akan ada lebih dari 1 telur naga di reruntuhan naga kuno. Telur naga bumi yang diserap Wong Xiaolong terakhir kali, esensi naga sejati di dalamnya sedikit. Peringkat naga bumi berada di anak tangga terbawah dalam hierarki klan naga. Jika dia dapat menemukan telur naga-naga emas, jumlah esensi naga sejati akan menjadi beberapa kali lipat, bahkan beberapa ratus kali lebih banyak dibandingkan dengan telur naga bumi. Pada titik ini, Zhao Su memasuki halaman dari luar untuk melaporkan, Sovereign, Duan Ren ada di sini, dia ingin bertemu denganmu. Duan Ren ada di sini? Saat berikutnya, Wong Xiaolong sudah menebak alasan Duan Ren datang menemuinya, tanpa ragu, dia juga menerima berita tentang hutan asal. Ayo pergi, mari kita pergi menemuinya, kata Wong Xiaolong. Mereka bertiga tiba di aula besar beberapa saat kemudian. Menunggu di aula besar, selain Duan Ren, adalah Duan Wuhan dan 2 lelaki tua yang mengenakan perlengkapan perang emas. Wong Xiaolong telah melihat kedua lelaki tua ini sebelumnya di dalam Institut Duan Ren, keduanya adalah bagian dari 5 guru suci yang terhormat, penjaga Institut Duan Ren. Melihat Wong Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu tiba,
4 orang di aula berdiri. Chuan Muda Wang, Chuan Zhao. Duan Ren maju beberapa langkah untuk menyapa. Duan Wuhan dan 2 lelaki tua di belakang mengikuti Duan Ren, menyapa dengan hormat. Wang Xiaolong mengangguk, mengisyaratkan semua orang untuk duduk, melakukan hal yang sama sendiri. Yang Noble Wang, pernahkah kamu mendengar tentang reruntuhan klan naga kuno di hutan asal? Setelah duduk, Kaisar Duan Ren memulai pembicaraan dengan sikap jujur dan jujur. Memang, Kaisar Duan Ren melakukan kunjungan ini hanya untuk tujuan ini. Wang Xiaolong tersenyum, saya baru tahu beberapa saat yang lalu, dan baru saja berencana melakukan perjalanan ke hutan asal. Wajah Kaisar Duan Ren berbinar mendengar jawaban Wang Xiaolong, sambil tertawa dia berkata, sebelum datang ke sini, saya sedang berpikir untuk bergabung dengan Chuan Muda Wang dan Chuan Zhao, kami juga berencana untuk pergi ke hutan asal. Bagus. Wang Xiaolong mengangguk setuju. Sebelumnya, ketika Wang Xiaolong menebak tujuan Kaisar Duan Ren bertemu dengannya, dia sudah membuat keputusan. Jadi, ketika Duan Ren berbicara terus terang, Wang Xiaolong menyetujui aliansi tanpa pertimbangan. Lagi pula, kali ini akan ada ahli tingkat kerajaan dari ketiga benua, ketika turun ke pertarungan, itu membunuh atau dibunuh. Karena itu, selalu baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan dan kekuatan. Selanjutnya, keduanya menyebutkan beberapa istilah sehubungan dengan aliansi tersebut. Saat menghadapi musuh, kedua belah pihak akan bergandengan tangan untuk menghadapi musuh, maju dan mundur dengan nafas yang sama. Harta milik siapapun yang menemukannya. Ketika semua sudah disepakati, Wang Xiaolong berkata, karena semuanya sudah beres, setiap orang harus bersiap untuk berangkat dalam 2 jam menuju hutan asal. Sepakat. Kaisar Duan Ren berdiri, mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Xiaolong, Zhao Su, dan Zheng Fu, meninggalkan perkebunan Southern Hill kembali ke istana Duan Ren dengan Duan Wuhan dan 2 lelaki tua di belakangnya untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan dan berkumpul di perkebunan Southern Hill menjadi 2 waktu berjam-jam. Setelah Kaisar Duan Ren pergi, Wang Xiaolong pergi menemui orang tuanya, memberitahu mereka bahwa dia akan menuju ke hutan asal. Mendengar putra mereka ingin pergi lagi, wajah kedua orang tuanya diliputi kesedihan. Lagi, kamu harus sangat berhati-hati menuju ke hutan asal. Metu Suyan memerah saat dia memohon pada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mengangguk, saya akan. Ibu, yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa, putramu sekarang adalah ahli alam Saint. Mendengarkan putranya, Suyan menyeka air matanya sambil tersenyum, hanya saja, hatiku terasa tidak nyaman. Kegelisahan ini pasti membuatnya khawatir. Dia melihat ke arah Zhao Su, Chuan Zhao, saya serahkan keselamatan Chuan Muda di tangan Anda. Zhao Su maju selangkah, dengan hormat berkata, tolong yakinlah, Nyonya. 2 jam kemudian, kelompok 3 orang Duan Ren kembali ke Southern Hill Estate untuk bertemu dengan Wang Xiaolong. Dikirim dengan wajah berlinang air mata Wang Peng dan Suyan, Wang Xiaolong dan kelompoknya keluar dari Duan Ren Imperial City. Kali ini, Duan Ren membawa 2 lelaki tua yang sama, sedangkan Wang Xiaolong hanya membawa Zhao Su dan hantu raksasa Feng Yang. Zhang Fu, Ye Uming, dan yang lainnya tetap berada di Southern Hill Estate untuk melindungi keselamatan semua orang. Awalnya, Duan Ren ingin membawa putranya Duan Wuhan, namun, mengingat kekuatan Duan Wuhan, dia hanya bisa mengikis pemikiran itu. Ke-6 orang dalam kelompok itu adalah prakar alam Saint, bergegas dengan kecepatan tinggi, dalam waktu setengah bulan, mereka memotong kekaisaran musim semi-faun, memasuki Demesne kekaisaran matahari tinggi. Selama mereka melewati High Sun Empire, mereka akan tiba di hutan asal. Malam, cahaya bulan kabur menyinari kegelapan berkabut. Penglihatan mereka hanya sejauh 5 jari dengan tangan terulur. Ke-6 orang itu berhenti di lereng bukit tandus di High Sun Empire. Mengapa kita tidak beristirahat di sini malam ini dan melanjutkannya besok? Wang Xiaolong menyarankan. Kaisar Duan Ren tidak memiliki pendapat, maka ke-6 orang itu mendarat di puncak bukit kecil. Memulai api esensi sejati di dantiannya, dengan lambaian tangannya, percikan api jatuh ke tanah. Wang Xiaolong sudah membuat api untuk malam itu, mengejutkan Kaisar Duan Ren dan yang lainnya karena api esensi sejati Wang Xiaolong tidak perlu bergantung pada kayu untuk terbakar. Ketika api jatuh ke tanah, api itu menyala dengan sangat terang,
menerangi puncaknya seperti siang hari. Zhao Su telah melihat terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya selama bertahun-tahun dia tinggal bersama Wang Xiaolong. Sekarang, tidak banyak hal yang berhubungan dengan Wang Xiaolong yang dapat mengejutkannya seperti sebelumnya. Tapi dua Ren dan dua lelaki tua lainnya terkejut. Saling bertukar pandang di antara mereka sendiri, mereka melihat keterkejutan mereka tercermin di mata masing-masing. Semua orang berkumpul di sekitar api untuk beristirahat malam itu. Bab 350, aku akan mengambil mereka semua. Ketika Duan Ren duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Feng yang di belakang Wang Xiaolong, tubuhnya yang besar tersembunyi seluruhnya di bawah jubah berkerudung hitam besar. Hari-hari mereka bepergian, Feng yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ada suasana sui generis yang datang dari Feng yang membuat Duan Ren merasa sedikit tidak nyaman. Suasana ini adalah bawaan yang membuat Duan Ren bertanya-tanya tentang latar belakang pengawal Wang Xiaolong. Namun, Wang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa dan itu bukan tempat Duan Ren untuk bertanya. Seperti Duan Ren, dua penjaga tua Institut Duan Ren juga ingin tahu tentang identitas Feng Yang, tetapi terlepas dari banyak kemungkinan yang terlintas dalam pikiran ketiga orang itu, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Feng Yang sebenarnya adalah makhluk dunia lain, hantu. Dalam sejarah panjang dunia bela diri, hanya Raja Hantu pada zaman itu yang mampu menaklukkan hantu. Malam berlalu dalam kesunyian, tanpa sepatah kata pun. Matahari pagi terbit dari ufuk timur, sinarnya yang terang menghalau kabut pagi. Yang mengejutkan Duan Ren adalah bahwa api esensi sejati menyala sepanjang malam tanpa memerlukan bahan bakar yang terbakar, tidak berubah. Ketika semua orang berdiri, bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk hari itu, Wang Xiaolong mengambil api esensi sejati dengan jentikan tangan biasa, menyimpannya kembali di dantiannya. Adegan aneh ini sekali lagi menyebabkan mata Duan Ren dan kedua lelaki tua itu berputar dengan heran. Duan Ren memandang Wang Xiaolong, alis berbentuk pedang dan mata jernih cerah, wajah yang sedikit terlalu menawan. Dia semakin merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda di depannya. Ayo pergi. Wang Xiaolong berkata setelah mengambil api esensi sejati ke dalam tubuhnya, dia adalah orang pertama yang terbang. Baru saat itulah Duan Ren pulih dari kesalahannya. Sisanya dengan cepat menyusul Wang Xiaolong. Grup terus mengumpulkan mil dengan kecepatan tinggi. 5 hari kemudian, kelompok itu tiba di titik paling utara kerajaan Matahari Tinggi, kota Matahari Terbit. Itu adalah hari dengan matahari yang keras dan angin kencang. Wang Xiaolong berdiri agak jauh dari gerbang kota Matahari Terbit, mengamati barisan kereta dan kereta kuda yang tak ada habisnya. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, kita akan memasuki kota untuk istirahat sejenak, kita harus mengambil kesempatan ini untuk memahami arus hutan asal situasi. Sangat baik. Duan Ren setuju. Dia memikirkan hal yang sama. Mereka sudah sampai di Rising Sun City, tidak perlu terburu-buru untuk masuk ke hutan asal secara membabi buta. Oleh karena itu, kelompok itu menuju ke kota Matahari Terbit. Meskipun Rising Sun City bukanlah kota kekaisaran High Sun Empire, itu adalah salah satu kota kekaisaran yang lebih besar. Dengan lokasinya yang strategis dekat dengan hutan asal, kemakmuran dan keaktifannya tidak kalah dengan kota kekaisaran Duan Ren dengan care apapun. Wang Xiaolong juga memperhatikan bahwa prajurit alam Xiantian adalah pemandangan umum di sini, orang bahkan dapat melihat prajurit dunia Xiantian tingkat tinggi di sana-sini. Untuk beberapa kerajaan, prajurit kerajaan Xiantian adalah pilar kekuatan, tetapi di sini, prajurit Xiantian tidak terlalu berharga, sampai-sampai mayoritas pemilik toko di sini adalah prajurit kerajaan Xiantian. Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya juga terkejut melihat begitu banyak prajurit kerajaan Xiantian. Di Duan Ren Imperial City, ada kemungkinan 1 dari 10.000 orang untuk Xiantian muncul, namun di Rising Sun City ini, rasionya lebih dekat dengan 1 prajurit kerajaan Xiantian dalam 100 orang. Rombongan menyusuri jalanan, mengikuti arus. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti di depan sebuah gedung bernama Smooth Voyage Inn. Tata letak dan ornamen Smooth Voyage Inn sangat megah dan mengesankan sampai-sampai restoran intoksikasi yang tak terlupakan di Duan Ren Imperial City tampak remeh jika dibandingkan. Bisnis Smooth Voyage Inn sedang booming,
dengan aliran pelanggan yang tak ada habisnya masuk dan keluar dari tempat itu, masing-masing mengenakan berbagai gaya pakaian. Dilihat dari penampilannya, sebagian besar prajurit bergegas karena alasan yang sama seperti mereka, kehancuran klan naga kuno di hutan asal. Wang Xiaolong dan kelompoknya masuk ke penginapan. Untuk pengumpulan informasi, tempat makan seperti ini yang mengumpulkan semua jenis orang adalah yang terbaik. Wang Xiaolong mengamati lantai dasar, hampir semua dari lebih dari 100 meja yang diatur telah ditempati. Pada titik ini, seorang pelayan kecil datang untuk menyambut rombongan Wang Xiaolong. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi, jadi alih-alih naik ke lantai 1 atau 2, Wang Xiaolong hanya mengambil meja kosong di lantai dasar. Duduk, Wang Xiaolong bertanya kepada pelayan kecil itu, apa anggur terbaik yang Anda miliki di sini? Kemanapun Wang Xiaolong pergi, dia jarang kekurangan anggur yang enak. Pelayan kecil itu menyeringai, "Nobel muda, anggur kualitas tertinggi kami adalah anggur asal, diseduh dari 100 jenis tumbuhan dan buah-buahan yang dikumpulkan dari hutan asal, tetapi harganya tidak rendah, setiap kendi adalah 200.000 koin emas." Tanda petik ganda tutup. Oh, 200.000 koin emas. Wang Xiaolong tercengang. Anggur termahal yang dicicipi Wang Xiaolong adalah Sapidity Wine di Institut Duanren yang hanya menghabiskan 10.000 koin emas per kendi. Dia tidak menyangka Origin Wine ini harganya berkali-kali lipat. Pelayan kecil menambahkan, "Bangsawan muda, selain anggur asal, kami juga memiliki anggur harimau naga, anggur monyet juga sangat bagus, hanya beberapa ratus koin emas." Pelayan kecil berpikir bahwa anggur asal terlalu mahal untuk Wang Xiaolong karena keheranannya, jadi dia merekomendasikan anggur lain yang lebih murah. Dia telah melihat terlalu banyak reaksi yang sama dari para tamu setelah mendengar harga Origin Wine. Lagi pula, orang yang bersedia membayar 200.000 koin emas untuk sebotol anggur sangat sedikit dan jarang. Wang Xiaolong tidak keberatan dengan kesalahpahaman pelayan kecil itu, berkata, "Pertama, bawakan 5 kendi Origin Wine dan meja hidangan terbaikmu." "Pertama, bawa 5 kendi." Pelayan kecil itu tampak tercengang, "Nobel muda, apakah Anda yakin ingin memesan Origin Wine? 5 kendi, itu 1 juta koin emas." Wang Xiaolong mengangguk. Dia mengeluarkan cincin spasial, membuka batasannya dan meletakkannya di atas meja, memungkinkan pelayan kecil untuk melihat dengan jelas tumpukan di atas tumpukan koin emas setinggi gunung di ruang di dalamnya. Cincin spasial ini dulunya milik Lili dari kota Nagada sebelum menjadi milik Wang Xiaolong setelah membunuhnya. Melihat banyak koin emas setinggi gunung di dalam cincin spasial, pelayan kecil itu gemetar, tidak yakin apakah itu karena ketakutan atau kegembiraan. Detik berikutnya, sikap pelayan kecil berubah 180 derajat, mengangguk dengan deras, menunjukkan rasa hormatnya yang tertinggi, memberitahu Wang Xiaolong untuk menunggu sebentar sementara dia bergegas pergi dengan cepat untuk menyiapkan pesanan. Segera, pelayan kecil itu kembali dengan 5 kendi Origin Wine dan menyajikan meja yang penuh dengan hidangan harum. Setelah menyajikan anggur dan hidangan, pelayan kecil itu tidak pergi, sebaliknya, dia menunggu di dekat Wang Xiaolong dengan sikap patuh, kalau Wang Xiaolong mendapat lebih banyak pesanan. Salah satu dari 2 Master Saint terhormat Institut Duanren membuka segel kendi acak, mengisi 5 mangkuk anggur untuk semua orang. 5 karena hantu raksasa Feng yang tetap setia berdiri di belakang Wang Xiaolong. Meraih salah satu mangkuk anggur, Wang Xiaolong mengangkatnya, "Tolong, saudara Duanren." Duanren dengan cepat mengangkat mangkuk anggurnya, "Nobel Wang muda, Chuan Zhao, tolong." Duanren mendentingkan mangkuknya dengan Wang Xiaolong, Zhao Su, dan kedua temannya sebelum meneguk seteguk anggur. Cairan mengalir ke tenggorokan dengan kehalusan yang berapi-api, primal, murni, melunak menjadi kelembutan hangat yang mirip dengan perpindahan dari satu era ke era berikutnya, selalu berubah, meninggalkan satu dalam lamunan dan merindukan rasa yang lain. Pelayan kecil itu memperhatikan Wang Xiaolong, sarafnya tegang. Wang Xiaolong mengangguk dengan gembira, tidak buruk. Origin Wine ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dari Sapidity Wine milik Duanren Institute. Mendengar pujian Wang Xiaolong, pelayan kecil itu menghela napas lega. "Berapa kendi anggur ini yang tersisa?" Wang Xiaolong bertanya pada pelayan kecil itu. Pelayan kecil itu melongo sejenak,
Masih ada 532 kendi di ruang bawah tanah. Wong Xiaolong berkata, saya akan mengambil semuanya. Semuanya? Pelayan kecil itu tergagap. Saya tidak bisa? Wong Xiaolong bertanya. Tidak bisa, tentu saja kamu bisa. Pelayan kecil itu menjawab dengan tergesa-gesa, meskipun hal semacam ini tidak pernah terjadi di penginapan, itu sama saja. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa tamu tidak dapat membeli semuanya. Pelayan kecil itu minta diri dan segera lari. Wong Xiaolong tertawa, menjelaskan kepada Duan Ren dan yang lainnya, selain latihan, saya tidak punya banyak hobi kecuali anggur yang enak. Orang-orang di meja tertawa ramah. Beberapa saat kemudian, pelayan kecil itu kembali, tetapi kali ini dia tidak sendirian. Pelayan kecil itu selangkah di belakang pria paruh baya yang gendut. Rupanya, pria paruh baya ini adalah pemilik penginapan. Tindakan Wong Xiaolong ingin membeli semua Origin Wine yang tersisa secara alami mengingatkannya